Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahul, Prodi Perbankan Syariah kelas C. Di sini saya akan memaparkan materi kelompok 1 sampai 6. Langsung saja saya saksikan. Bagian A, laporan keuangan sebagai alat komunikasi. Laporan keuangan sebagai alat komunikasi. Laporan keuangan merupakan bagian dari manajemen keuangan. Laporan keuangan merupakan bahasa tertulis dari kegiatan perusahaan, di mana laporan keuangan menjadi sumber informasi untuk mengetahui kegiatan dan perkembangan perusahaan. Bagian B, laporan keuangan dan jenisnya. Laporan keuangan Analisis laporan keuangan memerlukan bahan baku berupa laporan keuangan dari laporan keuangan tersebut, kemudian dihitung rasio keuangan, dan diperlukan adanya pengetahuan laporan keuangan yang cukup luas untuk menganalisis, seperti diketahui 4 jenis laporan keuangan yang dibuat oleh perusahaan, yaitu bagian C, prinsip-prinsip akuntansi, dan bagian D menjelaskan keterbatasan laporan keuangan. Yang selanjutnya E, laporan keuangan yang dapat dipercaya. Laporan keuangan neraca. Bagian B, laporan neraca. Menurut Bambang Subroto, neraca atau disebut juga laporan posisi keuangan atau laporan kondisi keuangan adalah salah satu dari laporan keuangan yang memberikan informasi tentang posisi dan keadaan keuangan perusahaan pada suatu saat tertentu. Komponen dan pos neraca. A. Komponen neraca. Menurut Heri, 3 komponen neraca: aktifat, utang, dan ekuitas. Bagian B, klasifikasi pos neraca. C. Laporan keuangan. Laporan keuangan menurut Ikatan Akuntan Indonesia dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan tentang penyajian laporan keuangan. Laporan keuangan adalah salah satu penyajian struktur dari posisi keuangan dan kinerja keuangan suatu entitas. Komponen laporan keuangan yang lengkap terdiri dari 1. Laporan posisi keuangan pada akhir periode. 2. Laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain selama periode. 3. Laporan perubahan ekuitas selama periode. 4. Laporan arus kas selama periode. 5. Catatan atas laporan keuangan. 6. Laporan posisi keuangan pada awal periode. D. Perbedaan antara pengeluaran dan pengeluaran penghasilan. Pengertian pengeluaran dan pendapatan adalah pengeluaran biaya-biaya yang hanya memberikan manfaat ekonomis pada saat periode berjalan terjadi pengeluaran. Bagian A, pengertian laba rugi. Laporan laba rugi merupakan laporan yang tidak lepas dari kegiatan usaha dalam bentuk apapun, di mana laporan laba rugi digunakan sebagai informasi untuk melihat hasil dalam aktivitas usaha saat ini dan berikan dengan usaha di masa yang akan datang. Bagian B, unsur-unsur laporan laba rugi. Setiap perusahaan atau badan usaha memiliki kebijakan, jenis operasi, dan evaluasi yang berbeda. Hal ini juga akan mengarah kepada adanya perbedaan dalam laporan keuangan laba rugi masing-masing badan usaha. Bagian D, dasar tunai dan akrual dalam akuntansi. Dasar tunai, dasar akrual. Bagian E, laporan laba yang ditahan. Bagian F, laporan modal sendiri. Modal sendiri yang berasal dari sumber inter ialah keuntungan yang dihasilkan perusahaan. Adapun modal sendiri yang berasal dari sumber ekstern adalah modal yang berasal dari pemilik perusahaan. Bentuk-bentuk risiko yang perlu kita ketahui yaitu risiko murni adalah risiko yang akibatnya hanya 2 macam: rugi atau berak event, contohnya pencurian, kecelakaan, atau kebakaran. Alat analisis perbandingan merupakan suatu teknik atau peralatan untuk mengevaluasi kondisi finansial dan kinerja sebuah organisasi perusahaan. Ada 3 tipe metode analisis risiko yang dapat digunakan untuk menetapkan status level risiko, yaitu kualitatif sama kuantitatif dan kuantitatif, macam rasio keuangan perbankan, rasio likuiditas, dan rasio rentabilitas atau solvabilitas. Itulah pemaparan dari saya. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan.
Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.